Pada part ke-93 diambil dari Light Novel bab 232 sampai dengan 233, Lani Salome. Kamu sudah pergi. Begitu cepat? Aku cukup sibuk, tidak seperti gelandangan pemalas di sini. Operasi berlangsung lebih lama dari yang diharapkan, dan aku tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Misha mengangkat bahu dan meletakkan kakinya di atas kepala Murakan sambil terus berlutut dan membungkuk. Ketika Murakan merasakan kakinya menyentuh kepalanya, dia berusaha mati-matian untuk berdiri. Bahkan pembuluh darah di lehernya menyembul keluar. Tapi satu-satunya kaki Misha sudah cukup untuk mendominasi Murakan, yang telah mendapatkan kembali 40% kekuatannya sebelumnya. Para sahabat sempat merasakan kekuatan Murakan, jadi mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Misha sebenarnya. Murakan terus meronta dan berbalik arah. Misha tetap tenang saat Murakan menggeliat. Jangan terlalu memikirkannya. Pada dasarnya, jadwalku yang padat adalah untuk keuntunganmu. Semua orang saling memandang ketika Misha tiba-tiba memberitahu mereka bahwa dia harus pergi. Hanya Kui Kantel yang tampaknya tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak awal. Aku tidak marah, tapi aku merasa menyesal telah membiarkanmu pergi tanpa melakukan apapun untukmu ketika kamu datang untuk membantu kami. Tidak perlu. Lagi pula, sekarang kau membawa bayanganku, jadi aku akan selalu bisa melihatmu saat aku bebas. Berbeda dengan Murakan, Misha memiliki banyak hal yang harus diurus selain melindungi kontraktor. Apalagi dengan ketidakhadiran Solderet, dia harus melakukan semua yang dia awasi. Terlebih lagi, dia harus mencari Solderet, jadi dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika dia minum dengan Kui Kantel pada malam pertama, dia telah mempersiapkan operasi Murakan sepanjang malam. Ada yang bisa saya bantu? Misha melirik Jin sebentar. Untuk saat ini, tidak. Untuk saat ini, bantuan terbesar yang dapat Anda berikan kepada saya adalah terus berkembang ke arah yang benar. Ada banyak kegembiraan di mata Misha saat dia mengatakan ini. Kapan kamu berencana untuk kembali ke klanmu? Dia bertanya. Saya berencana untuk kembali sekitar tahun 1799. Tidak bisakah kamu kembali lebih cepat? Awalnya aku setuju dengan ayahku adalah tahun 1800. Pada dasarnya aku akan menentang kata-katanya jika aku kembali setahun sebelumnya, dan aku benar-benar tidak mampu untuk kembali sebelum itu. Sayang sekali. Akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan item itu jika kamu seorang flag bearer, karena kamu bisa membawa Guardian Knight bersamamu. Kemana? Ke Oterium Tua. Oterium Tua. Itu adalah bekas ibu kota kerajaan suci. Sekarang, di sanalah markas persekutuan sihir ke-8 Kinselo berada, dan juga di mana warisan Riol Zipley disimpan, versi terakhir dari buku sihir bola api berkobar. Di sana kamu akan menemukan buku tebal ajaib. Itu ditinggalkan oleh Riol Zipley, mantan kontraktor Solderet. Saat Jin menjalani kehidupan keduanya, dia adalah satu-satunya di antara teman-temannya yang mengetahui tentang warisan Riol Zeif. Tetapi Jin telah menerima informasi tentang versi terakhir bola api berkobar dari Solderet sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Misha mengetahuinya, karena dia adalah naga hitam Solderet. Untuk saat ini, tempat itu adalah markas dari Dark Magic Guild di bawah Kinselo. Aku tahu. Itu sebabnya kupikir akan lebih baik bagimu untuk pergi ke sana setelah menjadi pembawa bendera, tapi akan terlambat jika kamu pergi setelah 1799. Nah, sekarang idiot ini telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya, kamu akan mampu menanganinya bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Kinselo, Misha. Aku tahu bahwa mereka pernah bersekutu dengan Ziples dan bahwa mereka telah memusnahkan semua kontraktor dengan Ziples menggunakan batu Dewa Iblis. Aku juga tahu aliansi itu praktis hancur karenamu. Karena Murakan memiliki bayangan di atasnya, dia memiliki gambaran kasar tentang aktivitas Jin dan Murakan. Selain itu, Kinselo dan Ziples selalu ada dalam daftar pantauannya.
Dia berspekulasi bahwa hilangnya Solderet mungkin ada hubungannya dengan mereka. Saya akan mengirim surat ke sini jika saya menerima informasi penting tentang mereka yang perlu kamu ketahui. Bagaimanapun, kamu mungkin ingin mendapatkan buku ajaib Riol Zipley sesegera mungkin. Apakah ada orang lain yang mengejar buku tebal itu? Misha mengangguk. Ya. Penyihir yang akhir-akhir ini aku awasi sedang mengincar buku tebal itu. Dia adalah gadis manusia bernama Arya Oulhart. Dia lahir dengan takdir yang luar biasa, sama sepertimu. Jelas, rekan Jin sedang menunggu nama penyihir hebat atau bintang yang sedang naik daun, karena Misha memberikan perhatian khusus pada penyihir ini. Tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang Arya Oulhart sebelumnya, kecuali Jin, yang memang mengenalnya. Mungkinkah tuanku sudah mengejar buku ajaib saat ini? Arya Oulhart adalah salah satu dari banyak alias palsu yang digunakan Valeria di kehidupan sebelumnya. Tapi dia menghargai alias khusus ini seolah-olah itu adalah namanya sendiri karena melambangkan bahwa hatinya masih milik burung hantu abu-abu. Di masa lalunya, dia tidak pernah mendapatkan versi terakhir dari bola api berkobar. Sebaliknya, dia memperoleh versi kedua yang tidak lengkap dan menunjukkannya kepada Jin. Dengan takdir yang luar biasa, apa sebenarnya maksudmu? Bahwa kamu dipilih oleh bayangan, dan Arya dipilih oleh sejarah. Jika kamu pernah berpapasan dengannya, cobalah untuk mendorongnya. Dalam skala yang lebih besar, bisa dibilang dia adalah sekutumu. Misha tampak berhati-hati untuk menyebutkan lebih banyak tentang dirinya. Karena Arya, atau Valeria, bukan bagian dari bayang-bayang, Misha tidak bisa terlalu banyak campur tangan dalam hidupnya. Misha khawatir memberi Jin lebih banyak informasi tentang dirinya dapat mempengaruhi perubahan nasib Valeria. Apakah tujuan guruku dalam hidup untuk merebut kembali keajaiban klan Histar? Apakah itu yang dimaksud Misha ketika dia mengatakan Valeria dipilih oleh sejarah? Segala macam pertanyaan muncul di benaknya. Tiba-tiba, Misha melepaskan kakinya dari kepala Murakan. Oh tidak. Seharusnya aku tidak menunda lagi. Aku harus pergi sekarang. Murakan. Apa yang kamu inginkan? Murakan berdiri dan menggerutu sambil menatap Misha. Tapi dia tidak berani bertarung dengannya. Dia tidak hanya merasakan perbedaan kekuatan mereka, tetapi dia juga merasa bahwa dia bisa mengingatkannya pada mimpi buruk dari masa kecilnya jika dia menggonggong lebih dari yang sudah dia lakukan. Anggap dirimu diberkati dan layani Jin dengan baik, mengerti? Memang benar pekerjaan Murakan jauh lebih sedikit daripada Misha. Itulah yang dia maksud dengan diberkati. Aku tidak perlu kamu memarahiku untuk mengurus semuanya di sini, oke? Ini tidak akan berhasil sama sekali. Aku tidak tahan melihat dia mengatakan hal-hal seperti itu. Gili? Iya, Misha. Jangan memanggang kue stroberi untuknya selama sebulan. Mengerti? Haha, strawberry tart tidak akan pernah mendengarkan. Baik, Misha. Murakan langsung memucat. Kalau begitu, sampai jumpa lagi lain kali. Seminggu telah berlalu sejak Misha pergi. Murakan, yang sangat senang dengan pemulihan kekuatannya, kini duduk di sudut taman, perlahan layu. Dia tidak bisa makan kue stroberi. Dia pasti sudah pergi tanpa kue stroberi selama lebih dari sebulan sebelumnya, tetapi meminta seseorang melarangnya di luar keinginannya adalah cobaan berat baginya, terutama ketika seseorang itu adalah Misha. Oh, bagus sekali, kamu. Kamu seharusnya menjadi naga. Aku tidak percaya kamu bertingkah seperti ini. Seolah-olah kamu berubah menjadi anak kecil. Jin sudah lelah dengan kekecewaan Murakan, jadi dia membawakannya beberapa kue stroberi. Oh. Wajah Murakan dipenuhi warna saat Jin membawakannya sekeranjang kue. Siapa yang mengira naga hitam ini telah ada selama lebih dari 3.000 tahun dan telah mendapatkan kembali 40% kekuatannya dari masa jayanya? Murakan memeluk Jin dengan ekspresi kewalahan di wajahnya setelah mengambil sekeranjang kue. Aku tahu itu, nak. Kamu yang terbaik.
Nak, aku selalu tahu bahwa membesarkanmu akan terbayar suatu hari nanti. Murakan mengeluarkan 2 kue stroberi dan menawarkan satu kepada Jin. Tangannya gemetar. Jelas bahwa dia tidak ingin membagikannya, tetapi dia melakukan upaya manusia super untuk menjaga sopan santunnya. Jangan khawatir. Ambil semuanya. Murakan membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit kue stroberi itu. Jin memperhatikannya diam-diam untuk sementara waktu. Lord Kashimir membawakan kami berita tentang Lani. Sepertinya dia ditahan setelah membantu kami dan baru dibebaskan 2 hari yang lalu. Sungguh? Sungguh melegakan. Sial, aku tidak mau mengakuinya, tetapi jika manusia itu tidak membantuku, aku akan mendapat masalah besar. Aku mungkin akan ditangkap oleh Kadun dan diseret ke eksperimen Zippley. Bajingan itu membuatku kesal lagi. Murakan menyebut Lani tepat setelah Misha kembali. Kita harus membalas kebaikan ksatria suci itu. Jin sudah merencanakan untuk melakukannya, tapi cukup mengejutkan mendengar Murakan mengungkapkannya dengan kata-katanya sendiri. Kamu seharusnya lebih berterima kasih kepada adikmu yang merawatmu. Kamu tidak akan mengatakan itu jika kamu tahu apa yang dia lakukan padaku ketika kita masih kecil. Dia bukan naga. Dia iblis. Ngomong-ngomong, tentang Lani, sepertinya dia tidak baik-baik saja. Apa maksudmu? Untuk beberapa alasan, dikatakan bahwa dia benar-benar berubah setelah masa percobaannya berakhir. Dia telah minum seperti pecandu alkohol dan ditangkap setelah masa percobaannya berakhir karena menyebabkan masalah di depan kuil. Itu sebabnya dia saat ini sedang menunggu persidangan untuk tindakan disiplin lebih lanjut. Buletin dari kehidupan masa lalunya sering menyebut Lani Salome sebagai anak angkat yang hilang. Dan menurut informasi yang dibawa oleh Kashimir, dapat dikatakan bahwa Lani dengan cepat menjadi satu kali ini juga. Apa? Apakah wanita itu selalu seperti itu? Murakan pingsan tepat setelah bertemu Lani, jadi dia tidak berbicara dengan Lani. Bukan dari pengalaman yang kumiliki tentangnya. Penjaga masyarakat pengakuan iman mengutamakan disiplin dan ketertiban tidak seperti organisasi lain di Kerajaan Suci. Itu sebabnya ksatria suci mereka sering dikeluarkan karena pelanggaran ringan, tapi untuk beberapa alasan, Lani tidak sepertinya diusir. Dia seharusnya menjadi putri angkat Raja Suci, kan? Bukankah itu sebabnya dia lolos hanya dengan tindakan disipliner? Bisa jadi begitu. Tapi pada saat Lani menyebabkan masalah di kuil, Raja Suci sedang melakukan pemberkatan untuk rakyat suci Kerajaan Suci. Dengan kata lain, dia menentang Raja Suci sendiri. Miklan sangat mencintai putrinya sehingga orang menyebutnya bodoh untuk putrinya, dan Lani, dengan cara yang sama, mematuhinya. Namun hubungan antara ayah dan putrinya memburuk dengan cepat setelah insiden Santele. Apakah ini seperti pubertas? Ini tebakanku. Setelah insiden Santele, Lani menyadari bahwa Holy King berada di pihak Zippley. Dia merasa sangat dikhianati dan juga bingung dengan identitasnya sendiri. Dengan demikian, bukan tugas saya untuk menutupi mata orang-orang, menyebarkan kebohongan, menggambarkan kejahatan sebagai kebaikan, dan jatuh ke dalam aib dengan berkolusi dengan kekuatan yang ada, katanya. Itu memang mungkin, mengingat kesalehan yang tak tergoyahkan yang ditunjukkan Lani kepadanya. Murakan berpikir sejenak dan bertatapan dengan Jin. Ngomong-ngomong, pertama-tama kita harus bertemu wanita itu dan membantunya dengan cara apapun yang kita bisa. Hidupku setidaknya berharga sebanyak itu, bukan? Pada tanggal 14 Desember 1797, Jin dan Murakan pergi ke Kerajaan Suci untuk menemui Lani Salome. Kerajaan Suci Vankela sedang merayakan festival manifestasi, sebuah festival untuk memperingati manifestasi pertama Ayula di sana. Perayaan selama seminggu adalah perayaan terbesar di kerajaan. Jalanan dipenuhi dengan bendera dari semua warna, dengan simbol Ayula, gunung berapi yang tidak aktif, tergambar di atasnya. Gunung berapi yang tidak aktif? Setiap kali aku melihatnya, aku memikirkan seberapa tepat simbol yang mereka pilih untuknya. Ayula, dewa perdamaian, adalah dewa yang dilayani oleh Kerajaan Suci Ayula sebagai dewa tertinggi.
Dari apa yang diingat Murakan tentang Tuhan, dia adalah yang paling baik hati di banyak kesempatan. Namun ketika dia marah, Tuhan cenderung membakar semua yang ada di hadapannya. Dewa manapun yang menyebabkan terlalu banyak kekacauan di dunia manusia dibawa ke Ayula untuk pertemuan kecil, yang sebenarnya merupakan ancaman. Aku diberitahu bahwa dia pernah menyangkal keberadaan dewa sebelum aku lahir. Kupikir itu adalah dewa nikmat yang telah dihapusnya. Benar-benar? Untuk sementara, ada desas-desus di antara para naga bahwa mungkin Ayula yang juga membunuh Numerus, Dewa Harapan. Pokoknya, dia orang yang ekstrim. Jalanan dipenuhi dengan melodi yang menyenangkan, tawa, dan sorakan di sana-sini. Orang-orang dari kerajaan suci, turis yang datang untuk menikmati perayaan, dan banyak jurnalis memadati jalanan. Dan di tengah area tersibuk, seorang lelaki tua kekar melangkah ke atas panggung di tengah alun-alun ibu kota dan menyapa orang-orang. Staf emas, mahkota berbentuk seperti gunung berapi yang tidak aktif, mana kuning suci dengan lembut menyelimuti seluruh tubuhnya, senyum ramah menunjukkan gigi yang cerah dan teratur. Orang tua yang luar biasa ini adalah Miklan, Raja Suci. Cinta yang dirasakan warga suci untuk Miklan adalah mutlak. Tidak heran, karena tidak ada raja suci lain yang membagi hak istimewa kelas penguasa dan membagikannya di antara orang-orang di sepanjang sejarah kerajaan suci. Sebagian besar raja hanya meningkatkan hak istimewa paus yang menobatkan mereka sebagai raja suci. Jin dan Murakan juga mengawasinya di alun-alun selama beberapa waktu. Jadi itu Holy King Miklan, ayah Lani. Dia belum pernah melihat Miklan dari dekat di kehidupan sebelumnya. Jadi bocah itu adalah Raja Suci saat ini, ya? Pelankan suaramu, Murakan. Kamu bisa mendapat masalah karena mengatakan hal-hal itu. Dia tidak merasa luar biasa seperti yang kukira. Benarkah? Tidak. Tapi Jin juga memiliki kesan yang sama. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Semua Raja Suci yang aku lihat sejauh ini memiliki kehadiran yang mengesankan, meskipun manusia. Bukan karena mereka kuat, tapi ada sesuatu tentang kesucian mereka yang membuatmu menganggap mereka serius. Tapi pria itu? Aku tidak tahu. Dia sepertinya memiliki aura, dan sepertinya tidak. Persidangan Lani telah ditunda oleh Raja Suci. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk mencegah tindakan disiplinernya, tapi itu demi festival manifestasi. Kerajaan suci memiliki tradisi untuk tidak memulai hukuman terhadap para pendosa selama festival manifestasi. Namun yang lebih penting, Lani memainkan peran penting dalam festival tersebut setiap tahun. Upacara konsekrasi Raja Suci. Seperti senama, Raja Suci menguduskan dan memberkati setiap rakyatnya dalam upacara tersebut. Itu adalah puncak festival manifestasi, dan Lani telah membaca pesan konsekrasi atas nama Raja Suci sejak dia berusia 15 tahun, tanpa melewatkan 1 tahun pun. Kashmir telah memberi Jin beberapa informasi tentangnya sebelum menuju ke Kerajaan Suci. Tidak akan terlihat bagus jika Lani Salome tiba-tiba menghilang. Mungkin itulah sebabnya Badan Disiplin Creed Guardians untuk sementara membebaskannya. Kurasa kamu akan bisa bertemu Lani sebelum persidangan selesai. Itu melegakan bagi Jin dan Murakan. Jika persidangan tidak menguntungkan mereka, bertemu dengannya bisa menjadi tantangan yang cukup berat. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Jin menatap Raja Suci saat dia menggigit permen berbentuk gunung berapi yang baru saja dia beli dari sebuah kios. Keduanya mewarnai rambut mereka dengan produk rambut tikus emas dan berpura-pura menjadi turis. Mengerti apa? Lani baru-baru ini menyebabkan masalah di sebuah kuil tempat Raja Suci melakukan pemberkatan. Tapi tidak masuk akal bagi mereka untuk memasukkan Lani dalam ritual penting seperti upacara konsekrasi Raja Suci. Mungkin itu hanya untuk pertunjukan. Kamu bilang wanita itu telah membaca pesan konsekrasi setiap tahun, kan? Tapi kalau dipikir-pikir seperti itu, ada sesuatu yang tidak beres. Jika Lani membuat masalah di tengah upacara konsekrasi, itu akan menjadi bencana besar. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka sembunyikan, seperti terakhir kali. Karena tidak ada orang asing yang terlibat dalam insiden sebelumnya, keributan Lani di kuil tidak diliput oleh media asing manapun.
Insiden itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang luar kecuali mereka memiliki agen elit yang ditempatkan di kerajaan, seperti Kashmir. Tetapi dalam hal ini, ada banyak turis yang menonton. Jika Lani menyebabkan masalah di sini, reputasi Raja Suci dan kerajaannya pasti akan anjlok. Kamu benar. Mereka pasti telah melakukan sesuatu. Jika tidak, mungkin Lani tiba-tiba menjadi gila untuk sesaat itu dan sekarang menjaga hubungan baik dengan Raja Suci. Kita akan mengetahuinya dengan pasti saat kita melihatnya. Rumah Lani adalah sebuah rumah kecil di dekat Kuil Agung Ayula di ibu kota kerajaan suci. Namun karena terlalu banyak pengagum Miglan dan Lani yang datang ke rumah itu, ia justru tidak menggunakan properti itu sama sekali. Lani terutama tinggal di Kuil Timur Ayula, sebelah timur ibu kota. Bangunan itu sedang dalam pemulihan, dan siapapun di luar dilarang masuk. Tentu saja, Jin dan Murakan tidak peduli tentang hal itu. Ayo pergi ke Kuil Timur. Keduanya melangkah ke portal dan menuju ke timur. Apakah kamu belum terbiasa? Murakan mulai muntah segera setelah mereka menyelesaikan lompatan portal. Dia masih bermasalah dengan portal. Sialan, aku telah mendapatkan kembali 40% kekuatanku, namun aku bahkan tidak bisa terbang seperti yang kuinginkan. Tunggu sebentar lagi. Begitu aku menjadi pembawa bendera, setidaknya kamu tidak akan kesulitan terbang di atas langit Hufester. Menemukan Kuil Timur Ayula cukup mudah. Bangunan tertinggi yang mereka lihat saat keluar dari portal adalah Kuil Timur. Berbeda dengan bagian tengah kota tempat berlangsungnya kemeriahan, bagian timur cukup tenang. Seperti yang diharapkan karena semua pedagang telah pergi ke wilayah tengah untuk mendirikan kios mereka di sana. Keduanya mendaki bukit dan mencapai kuil. Itu dijaga oleh tentara biasa yang sedang menguap, tidak seperti ksatria suci yang mengenakan baju besi berat yang memenjarakan Santele. Mereka tidak melihat pekerja yang memperbaiki candi karena semua orang pergi ke pusat untuk menikmati perayaan. Tidak ada seorang pun di kerajaan suci yang berani masuk tanpa izin, dan turis tidak ada hubungannya dengan Kuil Timur. Karena semua relik suci telah dipindahkan ke kuil pusat, tidak perlu banyak pengamanan. Jin mengeluarkan botol kaca kecil dari saku dalamnya dan membukanya. Di dalam botol itu ada racun pemicu tidur yang disiapkan oleh Kuzan. Maaf, tapi itu tidak berbahaya. Jin menatap Murakan. Murakan membalas tatapannya seolah bertanya, apakah aku benar-benar harus melakukan hal-hal ini, tapi kemudian menghela nafas dan berubah menjadi kucing. Meong. Murakan mengambil botol kaca ke dalam mulutnya dan mendekati para penjaga. Secara alami, perhatian para penjaga terfokus pada botol yang dibawanya di mulutnya. Dan sebelum mereka sempat memeriksa botolnya, Murakan menyemprotkannya di depan mereka, menyebarkan racun penyebab tidur. Apa ini? Tunggu, tubuhku. Maaf. Jin menyetor koin emas untuk masing-masing dari mereka. Dia dan Murakan melewati gerbang utama dan memasuki kuil. Kamar Lani ada di ujung lorong, di lantai 3. Bau alkohol semakin kuat saat mereka mendekati ruangan. Untungnya, tidak ada tentara di dalam. Keduanya tak kesulitan bertemu Lani. Lani Salome. Aku tidak menyangka kamu sangat menikmati minum. Jin berbicara setelah diam-diam menutup pintu di belakangnya, menyebabkan Lani akhirnya menoleh. Mereka sengaja mendekati kamarnya membuat keributan, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan kebisingan itu. Seolah-olah dia telah menyerah pada segalanya. Jin Rankandel? Mata bermartabat yang pernah menyombongkan kepercayaan mereka pada Santele tidak bisa ditemukan. Mereka sekarang dipenuhi dengan kesedihan. Lani menatap Jin dengan mata bingung beberapa saat, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak dapat memahami bahwa dia datang untuk menemukannya begitu cepat. Bagaimana? Aku sudah berjanji padamu, ingat? Aku di sini untuk membayar hutangku, kata Jin. Engah. Murakan berubah menjadi wujud manusianya dan berdiri di samping Lani. Dia menjatuhkan botolnya dan melebarkan matanya, terkejut melihat Murahan sudah baik-baik saja. Lama tidak bertemu.
Berkat kamu, aku selamat dan sekarang aku di sini. Sepertinya kamu memiliki beberapa masalah. Biarkan aku, Murakan si naga hitam yang agung, selesaikan semua masalahmu sekarang. Karena itu, mengapa tidak kamu memberiku minum? Murakan tersenyum dan dengan lembut mengambil gelas darinya, mencegahnya untuk minum lebih banyak. Lani hanya bisa berkedip seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Segera, dia menangis, mengatupkan giginya sehingga suara tangisannya tidak bergema di lorong. Jin dan Murakan menunggunya berhenti. Ayo, berhenti menangis dan beritahu kami apa yang terjadi. Ayah saya adalah... Ayahmu? Maksudmu Miklan, Raja Suci? Ayahku ditangkap. Jin dan Murakan saling memandang dan pada Lani. Apa maksudmu dengan itu? Kami baru saja melihat Raja Suci di alun-alun ketika kami datang ke sini. Dia berdiri di sana dan... Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi itu penipu. Itu adalah kembaran palsu dengan wajah yang identik dengan wajah ayahku. Ayah kandungku tertangkap. Apa? Raja Suci? Dia ditangkap? Palsu. Jelas, kata itu hanya bisa memunculkan seorang pria dalam ingatan mereka. Pemahat Kinselo, Bouvard Gaston. Jin akhirnya mengerti mengapa Lani masih berperan dalam pesan konsekrasi dalam upacara konsekrasi Raja Suci. Dia sedang diancam. Faksi yang saat ini menahan Miklan, Raja Suci, mengancam Lani untuk bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, atau dia akan melihat ayahnya mati. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya dan akhirnya menimbulkan masalah di kuil tempat kembaran palsu itu melakukan pemberkatan. Begitulah akhirnya dia menunggu persidangan. Lani Salome, tahukah kamu siapa yang menangkap Raja Suci? Kinselo. Jelas, dia berharap itu adalah jawabannya karena mereka menggunakan transfigurasi Bouvard. Namun Lani menanggapinya berbeda. Keluarga Zipley. Mereka menculik ayahku. Zipley. Apakah kamu yakin? Ya, saya. Saya pikir faksi lain juga terlibat, tapi saya tidak begitu yakin. Hanya sedikit yang bisa saya lakukan. Lani memegang kepalanya dan gemetar. Tenang saja, Lani. Kenapa kamu tidak punya air? Kamu harus tenang dan ceritakan semuanya, jadi kita bisa mulai memikirkan masalah ini. Aliansi antara Ziples dan Kinselo telah dipatahkan. Apakah mereka telah bergabung lagi? Ide itu sempat terlintas di benak Jin. Segera, mereka mulai mendengar langkah kaki yang berat di sisi lain pintu. Seseorang pasti menyadari gangguan Jin dan Murakan. Makhluk itu sedang mendekati mereka, tapi untuk beberapa alasan, suara itu pastinya bukan suara langkah kaki manusia.